Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Biaya ini benar-benar terlalu tinggi. Faktanya, 10 kristal ajaib itu diperoleh dari anggota pengawal naga hitam yang telah meninggal selama beberapa perang sebelumnya. Alasan mengapa Huang Suo memilikinya adalah karena Kaisar Dewa Iblis kemungkinan besar akan diserang oleh pasukan pemburu iblis manusia yang paling kuat setiap kali dia berangkat. Sebagai bawahan terdekatnya, dia membawa kristal ajaib ini sehingga dia bisa segera mengirimkannya kepada kaisarnya jika diperlukan. Dengan kilatan hitam di depan mata mereka, Huang Suo menjawab dengan sangat marah, "Apa, sesederhana itu?" Long Haoshen berpura-pura mengingat sesuatu, sebelum menyatakan secara terbuka, "Oh, masih ada lagi. Saya ingat bahwa iblis berpakaian oranye diperintahkan untuk melakukan sesuatu. Setelah itu mantra oranye khusus dilemparkan yang membatasi penjaga surga ilusi untuk beberapa waktu. Tapi pengguna mantra oranye ini meledak sendiri, dan mahkota warisannya ditemukan oleh Ahbao." Apa? Kali ini, dua penyihir berpakaian oranye mendekat. Rambut oranye panjang mereka mengklasifikasikan mereka sebagai pembangkit tenaga listrik dari Star Demon Clan. Pada titik ini, dua orang yang memiliki wajah stagnan sampai saat itu segera mengungkapkan keterkejutan mereka. Teknik nubuat hebat. Ahbao sebenarnya memerintahkannya untuk menggunakan teknik ramalan hebat. Sangat jelas, deklarasi Long Haoshen ini tidak salah. Mereka bisa tahu karena deskripsinya tentang teknik nubuat besar tidak sedikit salah. Lebih penting lagi, hanya teknik ramalan besar yang bisa menunjukkan kegunaan yang luar biasa, seperti mengurung penjaga dari tempat ini. Huang Suo, Anda berhutang penjelasan kepada kami tentang masalah ini. Jika tidak, Anda harus membenarkan diri sendiri di hadapan Dewa Setan Bintang. Dua pembangkit tenaga klan Iblis Bintang mendekatinya dengan marah. Ekspresi Huang Suo tumbuh semakin tidak sedap dipandang. Hanya dia yang tahu misi seperti apa yang diberikan Kaisar Dewa Iblis kepada Ahbao. Dia juga mengerti bahwa alasan mengapa Long Haoshen memilih waktu ini untuk mengutip detail ini adalah karena dia ingin menabur perselisihan di antara barisan mereka. Tetap saja, dia tidak punya cara untuk menyangkal kata-katanya. Seketika, perubahan muncul di atmosfer di sisi iblis. Kali ini, meskipun kekuatan utama terdiri dari penjaga dari tentara naga hitam, kekuatan dari ras lain tidak sedikit. Dan mereka semua adalah elit dari klan mereka sendiri, di antaranya beberapa bangsawan yang lebih rendah juga telah bergabung. Karena Ahbao diduga memerintahkan pria dari klan bintang untuk menggunakan mantra penghancur diri yang terlarang seperti teknik nubuat besar, bagaimana dia akan menghadapi anggota klannya. Seketika, kelompok iblis mulai kehilangan kesatuannya. Wajah Huang Suo berubah warna, sebelum memberikan tatapan tajam ke Long Haoshen, secara mendalam mencetak penampilan pemuda ini dalam pikirannya sendiri, sebelum menoleh ke arah dua pembangkit tenaga listrik dari Star Demon Clan, masalah ini tidak sepenuhnya jelas. Untuk saat ini, tetapi jika Tuan Muda kita telah diselamatkan oleh Yang Mulia, saya pasti akan memberikan akun kepada Dewa Setan Bintang Senior. Namun, kami saat ini masih belum dapat memastikan apakah manusia ini mengatakan yang sebenarnya. Dan tepat pada saat ini, kuil ilusi perlahan-lahan tenggelam kembali ke dalam danau. Bahkan jika mereka ingin pergi memeriksa dan memverifikasi, ini tidak bisa dilakukan lagi, untuk tidak mengatakan fakta bahwa mereka bahkan tidak dapat memasuki kuil ilusi. Diputar di belakang Ling Xiao dan Han Qian, Long Haoshen perlahan mundur, dan bergerak di tengah-tengah pusat kekuatan dari aliansi kuil. Huang Suo memberi orang-orang ini pandangan yang tidak berdamai, dengan marah memerintahkan, "Ayo pergi." Setelah mengatakan itu, dia memimpin pembangkit tenaga iblis pergi. Ling Xiao tidak segera meninggalkan hutan ilusi, tetapi memanggil Long Haoshen, Chaier dan Zhang Fangfang untuk menanyakan mereka dengan hati-hati tentang segala sesuatu yang telah terjadi di surga ilusi. Kecuali menyembunyikan fakta bahwa ia membawa rekan-rekannya di Menara Keabadian, Long Haoshen memberikan laporan rinci tentang waktu mereka di surga ilusi. Setelah akhirnya memberitahu mereka bahwa kelompok Ahbao tidak berhasil menangkap Ye Xiaolei, dia hanya berbicara tentang binatang ajaib yang kuat di surga ilusi, tanpa pujian yang berlebihan. Mendengar kata-kata Long Haoshen ini, tampilan Ling Xiao menjadi sedap dipandang.
Memang, kerusakan yang diderita oleh iblis kali ini cukup besar, tetapi aliansi masih berakhir sebagai pihak yang tertipu. Ketuhanan. Long Hao Shen tidak mengerti segala sesuatu tentang ketuhanan, tetapi sebagai pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 dan master tambahan dari kuil imam, Ling Xiao memiliki beberapa pengetahuan tentang itu. Dia samar-samar menebak bahwa Kaisar Dewa Iblis telah mencapai tingkat kultivasi tertentu, dan sekarang membutuhkan ketuhanan untuk meningkatkan kekuatannya sendiri lebih jauh. Lebih jauh lagi, jika dia akan mencapai ketuhanan, kehancuran umat manusia mungkin akan benar-benar tiba. Pada saat itu, mungkin tidak ada manusia yang bisa menghentikannya. Dan ketuhanan ini sebenarnya terletak di surga ilusi. Sama seperti Huang Shuo yang tidak yakin dengan kesempatan yang dimiliki Kaisar Dewa Iblis untuk menang melawan naga peri itu, Ling Xiao juga tidak bisa memastikan apakah naga peri itu benar-benar dapat melindungi surga ilusi. Mencapai titik pemikiran ini, wajah Ling Xiao jelas terlihat pucat. Setelah beberapa saat ragu-ragu, dia menginstruksikan beberapa pembangkit tenaga listrik dari kota pegunungan selatan untuk tetap tinggal untuk melindungi hutan ilusi, dan setelah memberikan beberapa perintah untuk melaporkan berita apapun kepadanya, mereka akhirnya membawa semua orang kembali ke kota pegunungan selatan. Meskipun Han Qian terkejut dengan fakta bahwa Kaisar Dewa Iblis bisa merobek ruang surga ilusi, dia saat ini masih dalam suasana hati yang cukup baik. 10. Ini adalah total 10 kristal naga iblis. Sebagai kristal magis dari naga iblis dari langkah ke-9, hal-hal ini adalah harta yang langka. Dapat dikatakan bahwa setiap kristal naga iblis dapat dinilai sama dengan peralatan di tingkat epik. Dari sini bisa dilihat betapa berharganya mereka. Meskipun mereka berasal dari elemen kegelapan, energi yang terkandung di dalamnya sangat murni, dan di tangan seorang Grandmaster, kegunaannya tidak akan tertandingi. Long Hao Shen awalnya menyatakan keinginan untuk menawarkan kristal ajaib ini sebagai hadiah murni untuk kota pegunungan selatan, tapi bagaimana Ling Xiao bisa menerima hadiah yang begitu besar? Hanya ketika Long Hao Shen mengklaim bahwa itu adalah pengembalian untuk permata ilusi, Ling Xiao akhirnya setuju untuk mengambil 2. Han Qian langsung menerima mereka bertiga tanpa syarat. Bagaimanapun, dia adalah guru besar Long Hao Shen, dan hal-hal ini pasti akan lebih berguna baginya daripada Long Hao Shen. 5 sisanya diberikan kepada Long Hao Shen, dan bahkan ketiga kristal itu tidak diambil oleh kuil ksatria secara gratis. Mereka akan ditukar dengan poin kontribusi. Adapun jumlah spesifik, Long Hao Shen tidak bertanya, tapi bagaimanapun, setelah kembali ke kota suci di mana menara misi pasukan pemburu iblis berada, dia akan mengetahui jumlahnya ketika dia menerima misi berikutnya. Operasi kali ini gagal bagi para iblis, tapi itu jauh dari dianggap sukses bagi manusia, dan mereka mungkin harus menangani banyak hal setelahnya. Dalam perjalanan kembali, Long Hao Shen menyuruh Ling Xiao mengobati luka Chai'er. Setelah dia baru saja mendapatkan kristal ajaib dari 2 naga iblis, Ling Xiao secara alami tidak akan menyia-nyiakan apapun, dan benar-benar menggunakan mantra penyembuhan dari langkah ke-9. Sebelum kembali ke kota pegunungan selatan, Chai'er diperlakukan dengan mantra penyembuhan yang kuat, yang bahkan meningkatkan energi spiritualnya. Setelah kembali ke kuil imam, Han Qian dan Ling Xiao tidak dapat lebih memperhatikan Long Hao Shen, karena mereka semua sibuk dengan pertemuan. Long Hao Shen dan Chai'er untuk sementara berpisah dengan Zhang Fangfang, dan kembali ke kamar pribadi mereka di lantai bawah tanah pertama. Hao Shen, ada apa denganmu? Kenapa kau terlihat sangat gelisah? Chai'er memberikan tampilan ragu ke Long Hao Shen yang tampak pucat. Long Hao Shen menjawab dengan suara serius, ini Hao Yue, dia memanggilku. Saya khawatir dia menemui masalah dengan evolusinya. Chai'er, aku harus segera bergabung dengannya. Bawa aku bersama kalau begitu. Karena peraturan surga ilusi dapat dilanggar, dunia tempat Hao Yue berasal pastilah sama. Satu-satunya masalah adalah ini belum 6 jam sejak penggunaan menara terakhirmu. Long Hao Shen menggelengkan kepalanya, tidak perlu lagi selama 6 jam. Dia tidak punya waktu untuk penjelasan lebih lanjut dan menarik tangan Chai'er, kembali ke menara keabadian dalam sekejap di bawah kilau emas melodi abadi. Setelah kebangkitannya sebagai dewa pilihan,
perubahan tertentu terjadi dalam hubungan antara Long Hao Shen dan melodi abadi. Tidak perlu lagi menunggu 6 jam, dan dia samar-samar merasakan bahwa jika dia hanya ingin dipindahkan sendiri, dia akan dapat kembali ke menara keabadian kapan saja. Jika dia membawa rekan-rekannya, meskipun jeda waktu yang dibutuhkan akan lebih lama, itu tidak akan selama 6 jam. Di antara pasukannya, Cair sebenarnya satu-satunya dengan kekuatan pertempuran penuh. Wang Yuan memiliki beberapa perasaan bingung, sehingga Long Hao Shen percaya dia terluka. Untuk alasan ini, setelah kembali ke menara keabadian, Long Hao Shen tidak berencana untuk memberitahu yang lain tentang masalah Hao Yue, tetapi sebaliknya ingin membawa mereka kembali ke kuil imam secara langsung sesegera mungkin. Setelah itu, cahaya ungu menerangi seluruh tubuhnya, dan kontrak darah antara Long Hao Shen dan Hao Yue melepaskan kekuatannya, segera membawanya ke dunia lain. Long Hao Shen masih ingat dengan jelas tentang bahaya yang dihadapi Hao Yue terakhir kali. Pada saat itu, Long Hao Shen hanyalah seorang ksatria dari langkah keempat, yang kekuatannya jauh dari satu di langkah keenam. Waktu itu memang sangat berbahaya, tapi untungnya keberuntungannya bagus dan dia berhasil menyelamatkan Hao Yue pada akhirnya. Long Hao Shen sekarang menjadi ksatria langkah keenam, dan setelah pertempuran di surga abadi, dia membangunkan fisiknya sebagai dewa pilihan, dan energi spiritualnya bahkan sedikit meningkat. Bukan hanya energi spiritual internalnya sekarang telah mencapai 7.000 unit, tetapi energi spiritual eksternalnya juga tumbuh pesat, mencapai tingkat yang tidak diketahui Long Hao Shen. Namun, dia bahkan tidak dekat dengan dirinya sebelumnya, dan dengan demikian merasa sangat percaya diri untuk bisa menyelamatkan Hao Yue. Sekarang, dia menantikan tampilan Hao Yue yang berevolusi. Seberapa kuat dia setelah evolusi ini? Selama evolusi terakhirnya, Hao Yue telah menumbuhkan kepala ketiga, sebelum memakan banyak kristal ajaib untuk waktu yang lama. Jumlah spesifik tidak diketahui Long Hao Shen, tapi selama setiap pertempuran, Hao Yue adalah orang yang mendapatkan keuntungan paling banyak dalam hal ini. Inilah alasan mengapa dia begitu cepat memasuki kondisi tidur nyenyak yang memerlukan evolusi sekali lagi. Saat waktunya dengan Hao Yue meningkat, Long Hao Shen merasa semakin ingin tahu tentang asal-usul Hao Yue. Pada saat dia baru saja muncul, dia tampak seperti binatang ajaib yang tampak lemah. Tapi seiring berjalannya waktu, kekuatan yang ditunjukkan Hao Yue semakin besar. Tetapi prestasi yang paling mengesankan adalah kemampuannya untuk berevolusi. Hanya 2 tahun kemudian, evolusi ini pasti akan membiarkannya menembus langkah ke-6. Ini adalah kecepatan evolusi yang Long Hao Shen belum pernah dengar sebelumnya. Ketertarikan Kaisar Dewa Iblis pada Hao Yue lah yang paling mengkhawatirkan Long Hao Shen. Dia hampir yakin bahwa Hao Yue adalah orang yang dicari oleh Kaisar Dewa Iblis ketika dia datang ke kota pengusir setan. Dengan membuat hubungan dengan fakta bahwa Kaisar Dewa Iblis sedang mencari untuk mendapatkan ketuhanan kali ini, Long Hao Shen tidak bisa tidak berpikir, mungkinkah Hao Yue juga memiliki ketuhanan. Namun, dia dengan cepat menyingkirkan pemikiran ini, karena ini benar-benar di luar dugaan. Dengan kilatan cahaya ungu, perasaan realitas memukulnya, dan Long Hao Shen segera menggunakan mantel suci menyelimuti dia di dalam. Ini bukan pertama kalinya dia datang ke dunia ini, dan dia ingat tentang suasana berlumpur di sini. Jika kuil ilusi bisa disebut pintu masuk ke surga ilusi, tempat yang penuh dengan warna hitam dan merah ini bisa disebut neraka. Tepat setelah muncul, Long Hao Shen merasakan niat membunuh yang padat, mengaduk tanpa henti tepat di depannya. Itu adalah Hao Yue. Pada saat itu, seluruh tubuh Hao Yue diselimuti cahaya ungu pekat. Ketiga kepalanya terangkat, tetapi semua matanya tertutup, saat dia terus melantunkan mantra. Orang bisa merasakan bahwa energi alami berlumpur di sekitarnya bergegas ke sisi Hao Yue, berubah menjadi titik-titik kecemerlangan ungu yang berkilauan, memasuki tubuh Hao Yue setelah melewati cahaya ungu yang mengelilingi tubuhnya. Dibandingkan sebelumnya, Hao Yue saat ini bahkan lebih tinggi, panjangnya hampir mencapai 8 meter, dan seluruh tubuhnya menjadi lebih kuat. Di punggungnya, 2 puncak tinggi itu bahkan lebih panjang, keduanya berbentuk segitiga. Namun perubahan terbesar ada di kepalanya.
Tonjolan di sisi kiri dari 3 kepalanya yang besar mencapai ukuran 3 kepalanya yang lain dan hal yang sama berlaku untuk tonjolan di sisi kanan. Saudaraku yang baik, aku datang. Lakukan yang terbaik untuk berkembang, dan serahkan sisanya padaku. Mengatakan itu, Long Hao Shen berbalik menghadap keluar. Evolusi Hao Yue ini terjadi di sebuah gua lagi, tetapi dia tidak bisa menahan perasaan terkejut hanya dengan tiba di pintu masuknya. Tempat yang dipilih Hao Yue untuk berevolusi mirip dengan yang terakhir kali, sekali lagi di tengah gunung yang menunjukkan jejak membelah. Seharusnya dia yang membuatnya. Langit gelap gulita, dan bahkan tidak ada satu bintang pun yang terlihat. Di udara ada beberapa awan kegelapan dan elemen api yang kaya, sementara jejak elemen lain sangat heterogen dan tersebar, tidak dekat dengan jenis sebelumnya dalam jumlah. Sejauh mata memandang, tanah tertutup retakan yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa aliran magma bahkan bisa dilihat. Pada akhirnya, itu hanya dunia seperti itu. Keheningan mematikan samping, Long Hao Shen tidak merasakan kehadiran hidup. Menyebarkan indranya, dia mendapat kabar baik bahwa setidaknya untuk saat ini, tidak ada musuh yang mendekat. Setelah kebangkitannya, Long Hao Shen bisa menyebarkan indranya dalam jangkauan yang luas bahkan di tempat yang penuh dengan keheningan yang mematikan. Setelah beberapa saat refleksi, Long Hao Shen berusaha untuk melihat apakah dia bisa bertemu dengan teman-temannya di Menara Keabadian. Perubahan fantastis terjadi ketika dia menuangkan energi spiritualnya ke dalam melodi abadi. Merasakan bahwa dia bisa langsung membawa dirinya ke Menara Keabadian, dia tidak terpengaruh oleh ikatan waktu di sini lagi. Tapi yang lebih penting, dia terkejut menyadari bahwa dia benar-benar bisa merasakan lokasi rekan-rekannya di Menara Keabadian, dan langsung mengangkut mereka ke sini. Kejutan perubahan ini menyebabkan dia membuat wajahnya berseri-seri dengan sukacita. Perubahan seperti itu tidak diragukan lagi akan sedikit meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup. Selanjutnya, setelah munculnya perubahan di Eternal Melody ini, dia tidak perlu khawatir tentang fakta memanggil Cair ke sisinya lagi. Ini karena setelah Hao Yue menyelesaikan evolusinya, dia bisa mengikuti Hao Yue, tetapi rekan yang dia bawa ke sini harus melewati Menara Keabadian untuk kembali. Koneksi Long Hao Shen dengan Menara Keabadian tidak memerlukan waktu cooldown lagi, dan berdasarkan perhitungannya, hanya perlu setengah jam menunggu setelah membawa seseorang ke sini, dan kali ini dapat diakumulasikan. Tepat pada saat itu, Long Hao Shen merasakan sesuatu. Melihat jauh, dia melihat sejumlah besar kerangka hitam yang sama, yang sebelumnya dia temui, menuju ke arahnya. Melihat pasukan kerangka yang besar itu, Long Hao Shen tidak bisa tidak mengingat kata-kata Lik yang dia temui. Pada saat itu, meskipun dia merasa sangat tegang, dia masih mengabdikan seluruh tubuh dan pikirannya untuk melindungi Hao Yue. Tetapi setelah itu dia harus berpartisipasi dalam sisa kompetisi, yang tidak memberinya waktu untuk memikirkan kata-kata itu lagi. Namun, mengingat ingatannya yang menakjubkan, dia sekarang ingat kata-kata itu, dia telah diberitahu pada waktu itu. Memikirkannya, adegan ini muncul dengan sendirinya di benak Long Hao Shen. Pada saat itu, Lik berkata, "Tidak, yang kamu lindungi adalah reinkarnasi dari iblis, pencipta dunia kita yang gelap dan berapi-api. Keberadaannya justru menjadi alasan mengapa dunia kita seperti ini. Dunia kita hancur dan magma mengalir dari bumi. Spesies yang tak terhitung jumlahnya menjadi punah semua karena dia. Yang kuat telah melarikan diri, yang kurang beruntung semuanya menjadi undead, dan sekarang, hanya undead yang bisa eksis di dunia terkutuk ini. Saya tidak tahu bagaimana Anda datang ke sini, tetapi aura suci Anda membuat saya jijik dan tindakan Anda semakin membuat saya marah. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi untuk kembali ke duniamu sekarang. Sekarang iblis, Austin Griffin, muncul di wilayahku, bahkan jika aku hanya seekor Lik, aku harus membunuhnya. Kalau tidak, siapa yang tahu kesengsaraan lain apa yang akan dibawa oleh pemulihannya ke dunia kita. Raja Iblis yang bereinkarnasi, pembuat kegelapan dan api yang jahat. Dan karena Hao Yue dunia ini berubah menjadi neraka ini. Ini terlalu tak terbayangkan. Long Hao Shen melemparkan kembali kepalanya sendiri dengan kekuatan penuhnya. Tidak peduli apa, dia tidak bisa mempercayai kata-kata yang Lik katakan saat itu.
Dan kemudian, dia membenci dirinya sendiri karena membiarkan kepercayaannya terhadap Hao Yue goyah. Dia masih ingat dengan jelas bahwa pada saat mereka bertemu satu sama lain di Gunung Suci Ksatria, seluruh tubuh Hao Yue penuh dengan luka dan memar ketika dia dipanggil. Kemudian, dia harus menggunakan darahnya sendiri untuk melindungi nyawa Hao Yue. Tapi dengan cara yang sama, tanpa Hao Yue, dia mungkin juga sudah mati di medan perang. Selama tahun-tahun ini, Hao Yue selalu menemaninya, dan bisa dikatakan paling dekat dengan hatinya, kecuali orang tuanya. Bahkan Chai'er tidak bersamanya selama Hao Yue melakukannya. Long Haoshen tidak pernah menganggap Hao Yue sebagai tunggangannya, tetapi sebagai adik laki-lakinya yang paling berharga. Atas dasar kepercayaannya terhadap adik laki-lakinya, Long Haoshen dengan cepat melepaskan keraguan dan menjadi penuh dengan resolusi. Apakah dia benar-benar lebih suka mempercayai musuh daripada saudaranya sendiri? Tidak mungkin. Setelah memikirkan ini, dia segera merasa damai, dan hanya niat bertarung yang tersisa di matanya. Tepat pada saat itu, sosok buram mulai melayang dari jauh. Itu maju ke arah pasukan kerangka dan mendorong ke depan. Bentuk hitam itu, yang matanya berkilauan dengan api hijau, bukankah itu Lik? Long Haoshen menghitung total 12 liches, dan saat mereka mendekat, dia menemukan bahwa kerangka di bawahnya berbeda dari yang terakhir kali. Selama kunjungan terakhirnya di sini, kerangka yang dia temui hanya berukuran manusia biasa, tetapi serangan dan pertahanan mereka sangat kurang. Tapi kali ini, semua kerangka itu tingginya hampir 2 meter, dan meskipun seperti sebelumnya semuanya hitam, mereka jauh lebih kuat, dan membawa di tangan mereka beberapa senjata seperti pedang yang terbuat dari tulang. Tanpa ragu, kerangka yang diperkuat ini dikendalikan oleh selusin Lik yang mengambang di langit. Selama lik-lik ini terbunuh, kerangka di bawahnya pasti akan berhenti menjadi ancaman. Namun, Long Haoshen tidak bergerak tergesa-gesa. Mundur ke pintu masuk gua, dia mengeluarkan kilatan emas dan Yating keluar, melayang di udara. Merasakan lingkungan sekitarnya, Yating segera mengerucutkan bibirnya. Tuan, tempat ini benar-benar kotor. Tiba di tempat yang begitu neraka segera setelah meninggalkan surga ilusi, akan agak aneh jika dia akan senang. Long Haoshen berkata dengan nada serius, ini adalah dunia tempat Hao Yue berasal. Dia berada dalam langkah penting dalam evolusinya, jadi kita harus melindunginya. Kembali ke bentuk terkuatmu, pertempuran akan segera dimulai. Oke, sebuah kecemerlangan emas yang mendalam menyebar dari tubuh Yating, dan dengan kilatan emas, dia kembali ke wujudnya sebagai seorang gadis, yang kecemerlangan emas lembut dicampur dengan Long Haoshen, melengkapi satu sama lain dengan baik. Segera setelah itu, mereka merasakan perasaan nyaman dan transparan yang dibawa oleh cahaya suci ini. Kerangka itu semakin dekat dan dekat, sementara 12 lik itu melayang pada jarak 200 meter dari gua. Api hijau lumut berdenyut di mata lik yang sedang melantunkan mantra tanpa henti. Kecemerlangan hitam atau abu-abu menyembur keluar dari langit ke kerangka, dan segera, kerangka itu tampak bertambah cepat, dan bahkan aura mereka menjadi diperkuat dari itu. Di tangan kirinya adalah perisai suci yang mulia dan di tangan kanannya adalah disiplin cerah. Saat Long Haoshen maju sedikit, menciptakan jarak antara pintu masuk gua dan dirinya sendiri. Saat dia melirik 12 lik dengan dingin, dia membuat persiapan untuk pertempuran. Akhirnya, kerangka pertama mengulurkan tangan, berlari dengan kecepatan tinggi dan mengarahkan bilah tulangnya ke kepala Long Haoshen. Setelah berjuang berkali-kali melawan kerangka selama persidangan di Menara Keabadian, Long Haoshen tidak merasakan tekanan dari kerangka hitam itu. Setelah mengangkat Bright Discipline di tangan kanannya dalam gerakan memblokir, dia menghancurkan pedang tulang dengan mudah menjadi beberapa bagian dengan tebasan cepat ke bawah. Busur emas misterius kemudian digambar di dada kerangka, setelah itu tubuhnya hancur berkeping-keping. Kali ini, bahkan lebih banyak kerangka yang mendekat, menuju ke arah Long Haoshen. Menyapu pedangnya dengan light tone, dia mengeluarkan cahaya keemasan yang menyebar dalam lintasan melingkar dengan diameter lebih dari 10 meter. Dalam lingkup cahaya keemasan itu, semua kerangka hitam terpotong menjadi dua, dan cahaya suci yang membawa nafas suci langsung menghancurkan api jiwa mereka.
Setelah menyelesaikan kebangkitannya sebagai dewa pilihan, energi spiritual internal Long Hao Shen dari elemen cahaya suci murni tidak hanya mendapatkan efek suci yang lebih besar, tetapi juga menjadi lebih padat. Itu sama untuk Lin Xin yang telah memperoleh kompor spiritual hati api, sifat cahayanya telah mendapatkan perubahan kualitatif, menahan semua undead dari atribut kegelapan ini.